Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Pada video kali ini, kita akan membahas pertidaksamaan yang berbentuk pecahan linier. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x min 2 per x plus 3 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Fungsi fx ini disebut sebagai fungsi yang berbentuk pecahan linier karena di sini bentuknya pecahan dan pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah pangkat 1. Nah, misalkan kita masukkan beberapa nilai x ke dalam fungsi tersebut. Di sini saya masukkan x-nya sama dengan min 6, min 5 dan seterusnya sampai 5. Nanti kita masukkan ke fx sama dengan x min 2 per x plus 3. Nah, tadi kan syaratnya x-nya tidak boleh min 3 ya. Kenapa nggak boleh min 3? Karena kalau kita masukkan x-nya sama dengan min 3, penyebutnya nanti ini kan jadinya 0. Nah, dipecahkan per 0 nggak boleh. Jadi untuk x sama dengan min 3 hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisi. Kita tulis strip seperti ini ya. Yuk kita masukkan x-nya. Kalau dimasukkan min 6 nanti hasilnya sama dengan 8/3. Untuk min 5 nanti hasilnya sama dengan 7/2. Untuk x-nya min 4 hasilnya sama dengan 6. X-nya min 2 nanti hasilnya sama dengan min 4 dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek hitungannya. Nanti kalian juga bisa tambahi sendiri angka-angka selain ini. Bisa min 7, min 8 dan seterusnya. Kemudian 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalian cek nanti hasilnya atau dimasukkan hasilnya ke tabel di sini. Oke, kalau kita lihat di sini kan ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif, ada yang hasilnya 0. Kemudian yang bawah juga ini hasilnya positif. Nah, selanjutnya kalau yang diminta begini. Tentukan interval nilai x yang memenuhi x min 2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita tahu lebih dari sama dengan 0 itu kan maksudnya bisa positif atau bisa juga sama dengan 0. Jadi ini maksudnya yang diminta nanti nilai-nilai x berapa aja atau interval nilai x berapa yang kalau dimasukkan ke sini nanti hasilnya bisa positif atau bisa juga sama dengan 0. Oke, di sini kalau sekilas kita lihat, ini kan hasilnya 0 dan positif. Untuk x-nya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya nanti bisa kalian cek. Nah, ini kan nilai-nilai x yang kalau dimasukkan ke fx tadi, menghasilkan 0 atau positif. Jadi kalau interval nilai x-nya, bisa kita tulis x lebih dari sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, hasilnya 0. Untuk yang lain nanti hasilnya positif 0 dan positif ini. Kemudian yang atas ini kan juga ada yang menghasilkan positif. Untuk x-nya yang saya tulis di sini min 4, min 5, min 6. Nanti kalian bisa tambah sendiri min 7, min 8 dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga kalian cek nanti untuk nilai di antaranya ini, di antara min 3 dan min 4. Kalian cek nanti min 3,5, min 3,1 dan seterusnya. Pokoknya yang di atasnya min 3 ini atau yang kurang dari min 3 nanti akan menghasilkan nilai positif. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan interval nilai x-nya min 3 ini nanti bisa sebagai batasnya. Nah, jadi bisa kita tulis x-nya yang kurang dari min 3 itu akan menghasilkan positif. Jadi dengan cara memasukkan beberapa nilai x tersebut, kita dapatkan interval nilai x yang memenuhi x min 2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Intervalnya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari sama dengan 2. Kemudian bagaimana kalau tidak dengan coba-coba? Ini tadi kan kita coba-coba masukkan x-nya ya. Nah, caranya bisa kita tinjau atau kita analisa dari hasil yang diminta. Di sini hasilnya yang diminta adalah yang hasilnya positif
atau yang hasilnya sama dengan 0. Kita tinjau dulu dari yang hasilnya nanti sama dengan 0. Jadi yang pertama, untuk X-2 per X plus 3 menghasilkan sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya berapa. Nah, ini kedua ruas bisa kita kali dengan X plus 3. Yang kiri nanti tinggal X-2, yang kanan menghasilkan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Ini adalah nilai X yang menghasilkan X-2 per X plus 3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita tinjau dari yang menghasilkan bilangan positif atau yang menghasilkan nilai positif. Jadi X-2 per X plus 3 ini nanti hasilnya harus sama dengan bilangan positif. Nah, pembagian yang menghasilkan positif itu nanti bisa positif dibagi positif, atau bisa juga negatif dibagi negatif. Ada dua kemungkinan. Oke, kita tinjau dari kemungkinan pertama dulu. Yang kemungkinan positif dibagi positif. Jadi yang atas positif, yang bawah juga positif. Jadi X-2 lebih dari 0, tekan positif, dan X plus 3 juga positif, lebih dari 0. Nah, kita dapatkan di sini X-nya lebih dari 2, yang di sebelah kanan X-nya lebih dari min 3. Ini kan kalimatnya dan ya. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi, harus lebih dari 2 dan harus lebih dari min 3. Oke, ini agak mikir dikit. Jadi X-nya harus lebih dari 2 dan X-nya harus lebih dari min 3. Dua-duanya harus terpenuhi, lebih dari 2 dan lebih dari min 3. Jadi dari 2 ini nanti cukup kita tulis X-nya harus lebih dari 2. Karena lebih dari 2 itu sudah mencakup lebih dari min 3. Gitu ya. Kita lanjutkan ke kemungkinan yang kedua, negatif dibagi negatif. Jadi yang atas nanti negatif, yang bawah juga negatif. X-2 negatif, jadi X-2 kurang dari 0, X plus 3 juga kurang dari 0. Dari sini kita dapat X-nya kurang dari 2, yang sebelah kanan X-nya kurang dari min 3. Nah, ini sama kayak tadi, kalimatnya menggunakan dan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Harus kurang dari 2 dan harus kurang dari min 3. Kurang dari 2 dan kurang dari min 3. Nah, dari 2 ini nanti cukup kita tulis X-nya kurang dari min 3. Karena kurang dari min 3 itu sudah mencakup kurang dari 2. Jadi dari penjabaran ini, kita dapatkan 3 nilai X. Yang pertama, X-nya bisa sama dengan 2, atau bisa juga X-nya lebih dari 2, atau bisa juga X-nya kurang dari min 3. X-nya boleh sama dengan 2, boleh lebih dari 2, boleh kurang dari min 3. Kita gabung menjadi seperti ini. X kurang dari min 3, atau yang bagian sini kita gabung, sama-sama 2, kita gabung jadi lebih dari sama dengan 2. Ini penulisannya jadi seperti ini. Jadi ini adalah HP atau interval yang memenuhi X-2 per X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau ini kalian sudah paham, bisa kita lanjutkan dengan cara yang kedua atau cara yang lebih ringkas. Ini HP-nya kita simpan dulu. Nanti cara kedua HP-nya juga sama seperti ini. Oke, coba kita perhatikan tabel yang tadi. Yang di awal-awal tadi, ini kan ada yang menghasilkan positif, ada yang menghasilkan negatif, ada yang menghasilkan positif. Nah, 0 ini kan sebagai batasnya kan, batas antara positif dan negatif. Ini juga sebagai batasnya, batas antara positif dan negatif. Nah, kita tahu X sama dengan 2, itu kan kalau kita perhatikan, dapatnya dari pembuat 0 yang bagian atasnya atau pembilangnya nih.
Kemudian min 3 ini sebagai pembuat 0 yang bagian penyebutnya ini. Jadi langkah pertama nanti kita cari pembuat 0 bagian pembilang dan penyebutnya. Kemudian baru kita tentukan tanda positif negatifnya. Oke, nanti cara kedua ada 3 langkah. Langkah pertama, tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Kemudian langkah kedua, masukkan ke garis bilangan dan tentukan tanda hasilnya, bisa positif negatifnya tadi. Selanjutnya langkah ketiga, tinggal tentukan HP-nya. Nanti HP-nya juga sama seperti ini, sama kayak cara pertama tadi. Oke, yang pertama dulu, pembuat 0, pembilang, dan penyebut. X min 2 supaya jadi 0 berarti X-nya harus sama dengan 2. Kemudian yang bawah, X plus 3 supaya 0 X-nya harus min 3. Jadi pembuat 0-nya 2 dan min 3. Ini. Nah, dari 2 pembuat 0 ini kita masukkan ke garis bilangan. Kalau kita bikin garis bilangan 2 dan min 3, yang kiri nanti min 3, yang kanan 2. Ini bulatannya kita bedakan, yang min 3 bolong, yang 2 buntet bulatannya. Ini maksudnya 2 nanti boleh ikut sebagai HP, karena di soal di sini sama dengan 0 juga boleh ikut, jadi pembuat 0-nya boleh ikut. Yang min 3 nanti nggak boleh ikut, karena min 3 ini di bagian penyebut. Nah, kalau min 3 nanti kan hasilnya di sini penyebutnya 0, kan nggak boleh. Jadi min 3 nanti nggak boleh ikut sebagai HP-nya. Oke, kemudian tentukan tanda hasil. Nanti kita cek per daerah, bisa di kiri, tengah, sama kanan ini. Misalkan kita ambil yang sebelah kanan dulu. Di sebelah kanannya 2 itu kan ada banyak angka, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalkan kita ambil angka 5, 5 dimasukkan ke sini, 5 dikurangi 2, dibagi 5 tambah 3, nanti kalau kita hitung hasilnya positif. Nah, sehingga di sini nanti hasilnya positif. Kemudian yang tengah, misalkan kita ambil angka 0 ya. 0 dimasukkan ke sini, 0 min 2 dibagi 0 plus 3. Kalau dihitung hasilnya nanti negatif, sehingga di sini kita kasih tanda negatif. Yang sebelah kiri nanti kalian hitung hasilnya nanti positif. Jadi tanda positif negatif ini maksudnya adalah hasil ketika kalian masukkan X-nya ke fungsi X min 2 per X plus 3-nya. Hasilnya nanti bisa positif, bisa negatif. Nah, kemudian yang di soal, di situ yang ditanyakan nanti yang hasilnya lebih dari sama dengan 0. Atau fokus ke lebih dari 0-nya, berarti kan yang positif. Jadi di sini ada 2 daerah positif, bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Yang kita cari interval X-nya. Jadi interval X-nya yang X-nya kurang dari min 3. Nggak pakai sama dengan ya, min 3-nya nggak ikut. Kemudian yang kanan, 2 ke kanan, jadi X lebih dari sama dengan 2. Ini pakai sama dengan, karena tadi 2-nya boleh ikut. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya atau interval nilai X yang ditanyakan. Cara 1 dengan cara 2 hasilnya kan sama. Nanti untuk selanjutnya yang kita gunakan adalah cara yang kedua ini untuk mencari HP-nya. Misalkan ke contoh soal yang lain. Tentukan interval nilai X yang memenuhi X plus 2 per X min 3 kurang dari 0. Oke, pakai cara yang kedua ya. Langkahnya ada 3. 1, 2, dan 3. Oke, langkah pertama dulu. Tentukan pembuat 0 masing-masing pembilang dan penyebut. X plus 2 ini supaya jadi 0 kalau X-nya dimasukkan sama dengan min 2. Jadi pembuat 0-nya yang atas nanti min 2, yang bawah ini jadi 0 kalau X-nya sama dengan 3. Jadi yang bawah pembuat 0-nya X sama dengan 3. Nah, setelah ketemu kedua pembuat 0-nya, kita masukkan ke garis bilangan. Langkah selanjutnya itu. Jadi garis bilangannya nanti yang di kiri min 2, yang di kanan 3. Ini bolong semua. Jadi min 2 nggak ikut, 3 juga nggak ikut. Atau gampangnya, ini nggak ada sama dengannya, jadi bolong semua nanti. Ini min 2 bolong, 3 juga bolong.
Atau tadi 3 bolong karena bagian penyebutnya ya. Kemudian langkah selanjutnya, tentukan tanda hasilnya, positif negatifnya. Misalkan kita ambil di sini. Kita ambil angka 6. 6, masukkan 6 tambah 2 dibagi 6 dikurang 3, hasilnya nanti positif. Jadi di daerah sini tandanya positif. Tinggal kalian cek nanti yang tengah hasilnya di sini negatif, yang sebelah kiri hasilnya positif. Nah, yang diminta yang menghasilkan kurang dari 0, jadi yang hasilnya negatif. Daerahnya yang tengah ini, yang daerah negatif. Nah, jadi ini sebagai himpunan penyelesaiannya atau HP-nya di daerah sini. Kita tulis HP-nya di antara -2 dan 3. Penulisannya seperti ini, nggak pakai sama dengan semua. Selanjutnya, kita kembangkan soalnya. Misalkan kayak gini, tentukan interval nilai X yang memenuhi X plus 2 per X min 3 kurang dari sama dengan 2. Ini bedanya sama yang tadi. Kalau tadi kan kurang dari atau lebih dari 0, sekarang kurang dari sama dengan 2. Ini nanti saya kasih 2 cara penyelesaian. Cara pertama dulu, yaitu cara penjabaran. Nanti kita tinjau dari penyebutnya. Yang pertama, kalau penyebutnya positif atau X min 3 lebih dari 0, kita dapatkan X-nya lebih dari 3. Gitu ya, penyebutnya positif. Kita dapatkan X lebih dari 3. Dari pertidaksamaannya, karena penyebutnya positif, kalau kedua ruas kita kali dengan X min 3, tandanya nanti tetap. Yang di kiri X plus 2, tandanya tetap kurang dari sama dengan, yang di kanan kita kali dengan X min 3. Tinggal kita jabarkan, dikali-kalikan, dipindah ruas, prosesnya seperti ini. Nah, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan X 8 kurang dari sama dengan X. Kalau kita balik, X-nya kita tulis di kiri, jadi X lebih dari sama dengan 8. Tadi X lebih dari 3, dari sini X lebih dari sama dengan 8. Ini dua-duanya harus terpenuhi, sama kayak tadi ya. Harus lebih dari 3 dan harus lebih dari sama dengan 8. Jadi nanti yang kita ambil lebih dari sama dengan 8. Karena ini sudah mencakup lebih dari 3. Ini dari kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalau penyebutnya negatif. Ini penyebutnya negatif. Langkahnya sama. Kita dapatkan X-nya di sini kurang dari 3. Selanjutnya, dari pertidaksamaannya, karena penyebutnya negatif, kalau kedua ruas kita kali dengan X min 3, nanti tanda pertidaksamaannya dibalik. Ingat aturan itu ya. Pertidaksamaan dikali negatif, tanda pertidaksamaannya nanti dibalik. Kurang dari menjadi lebih dari. Gitu. Ini saya tambahi catatan, tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, tinggal diproses, dikali-kalikan. Kemudian dipindah ruas. Ini ketemu 8 lebih dari sama dengan X. Kalau kita tulis X-nya di kiri, X kurang dari sama dengan 8. Padahal tadi X-nya harus kurang dari 3. Sama ya, dua-duanya harus terpenuhi. Harus kurang dari 8, harus kurang dari 3. Sehingga cukup kita tulis HP-nya nanti sama dengan X kurang dari 3. Karena kurang dari 3 itu sudah mencakup kurang dari 8. Nah, jadi ada 2 kemungkinan himpunan penyelesaiannya. X-nya boleh lebih dari sama dengan 8 atau boleh juga kurang dari 3. Sehingga kita tulis HP akhirnya nanti sama dengan X kurang dari 3 atau X lebih dari sama dengan 8. Ini cara satu dengan cara penjabaran. Kalau kalian ini sudah paham, kita lanjutkan dengan cara kedua.
cara kedua, ini nanti kita ubah ke bentuk yang kayak tadi, sebelah kanannya kita bikin 0. Jadi 2 ini nanti kita pindah ke sebelah kiri, pindah ruas. Nah ini 2 kita pindah ke kiri jadinya min 2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya x-3. Jadi ini kita kali dengan x-3 per x-3. Ini kan sama aja 1 kan? Ini cuma manipulasi soalnya aja. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, kita tulis per x-3 ini. Yang kiri x plus 2, yang kanan nanti kita kalikan. Min 2 kalikan ke x jadinya min 2x. Min 2 kalikan plus 3 jadinya plus 6. Hati-hati tanda plus minnya. Sehingga yang atas jadi min x plus 8, yang bawah x-3. Kurang dari sama dengan 0, dah sama kayak bentuk tadi, ruas kanannya dah 0. Kemudian tinggal kita pakai yang 3 langkah tadi. Langkah pertama, tentukan pembuat 0 pembilang dan penyebut. Langkah kedua, masukkan ke garis bilangan dan tanda hasilnya. Langkah ketiga, tinggal ambil HP-nya. Ya, pertama dulu, pembuat 0-nya. Yang atas ini jadi 0 kalau X-nya kita ganti dengan 8. Yang bawah ini jadi 0 kalau kita ganti X-nya dengan 3. Jadi pembuat 0-nya 3 dan 8. Nah, dari 2 ini kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangannya yang di kiri 3, yang di kanan 8. Bolong dan buntet ini. Ini bolong ya. Bolong karena ini di bagian penyebut. Jadi nggak boleh ikut. 8 ini buntet, tadi gampangannya karena di sini ada tanda sama dengannya. Jadi 8 boleh ikut. Kemudian tentukan tanda hasilnya. Misalkan kita ambil di sini angka 9. Kita masukkan 9 ke sini ya, ke sini. Min 9 ditambah 8 dibagi 9 dikurangi 3. Hasilnya nanti di sini negatif, dihitung sendiri. Nanti kalian coba di sini hasilnya positif, di sini negatif, dicek sendiri nanti. Nah, yang diminta yang di sini kurang dari sama dengan 0, atau kalian fokus ke kurang dari 0-nya aja, ke yang negatif. Jadi yang bagian kiri atau bisa juga yang kanan daerahnya. Yang diminta interval X-nya. Jadi yang X-nya di sebelah kiri 3 atau 8 ke kanan. Yang kirinya 3 jadi X kurang dari 3 atau 8 ke kanan berarti X lebih dari sama dengan 8. Nah ini kan HP-nya sama kayak cara yang satu tadi ya. Jadi saran saya nanti untuk mengerjakan soal pertidaksamaan bentuk kayak gini, pecahan linier ini, yang bentuk umumnya nanti X-A per X-B bisa kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Nanti langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, pastikan ruas kanan 0 dulu. Kalau sudah 0 nanti tinggal lanjutkan pakai 3 langkah tadi. Kalau belum 0, pindah ke ruas kiri. Jangan dikali silang. Langkah ketiga, ubah ke bentuk faktor supaya bisa dicari pembuat 0-nya. Pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Kemudian masukkan ke garis bilangan dan tentukan tanda hasilnya kayak tadi. Selanjutnya langkah terakhir, dari tanda hasil tinggal kita ambil HP yang diminta. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang pertidaksamaan bentuk pecahan linier. Semoga bisa dipahami. Nanti insya Allah akan segera saya susulkan video-video soal latihannya supaya bisa lebih lancar lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.